Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang sering kita lupa, yaitu tujuan kita mengenal Tuhan, tujuan kita percaya kepada Tuhan adalah justru persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil para murid pada waktu itu, menurut versi Injil Markus, maka dia katakan ia memanggil 12 orang untuk nomor 1 menyertai dia. Menyertai dia. Ingat, menyertai dia. Sesudah itu baru mereka diberi kuasa untuk mengadakan mujizat dan keajaiban. Oleh sebab itu, dengar firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan berkati kami dengan firman Tuhan ini, jamah hati kami semua, supaya kami mulai sadar bahwa kami dipanggil untuk menyertai Engkau, mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil surat Efesus, ya, surat Efesus, pasalnya yang pertama, ayat 17. Efesus 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Kalau sedang baca Perjanjian Lama, saya paling suka ayatnya dari Yesaya pasal 45, 2 dan 3. Kata firman Tuhan, Engkau mengikuti aku dan aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Ya. Tuhan mendahului kita, tentu kita berjalan di belakangnya. Itu artinya ikut Tuhan. Ya. Di daerah kami pada masa lalu, di generasi ayah saya,
kalau orang percaya kepada Yesus, mereka disebut menurut. Ya. Di kampung ini sudah banyak orang yang nurut belum? Nurut itu bahasa kami artinya ikut. Saya rasa ini satu fakta sejarah di mana daerah kami betul-betul diberkati oleh Tuhan, dan begitu banyak orang yang menjadi hamba Tuhan besar diberkati oleh Tuhan di daerah kami. Dengan istilah kata nurut. Ya. Kalau ibadah, apa istilahnya? Berkumpul. Mari kita berkumpul. Artinya itu beribadah. Ini dua istilah yang menurut saya harus dilestarikan dan diingat kembali oleh generasi muda sekarang, di mana semua sudah jadi orang-orang pintar. Saudara pemirsa, perhatikan ayat firman Tuhan nih. Untuk dapat mengikuti Dia, mengenal Dia dengan benar, kita perlu roh hikmat. Karunia adalah nanti saudara silakan baca sendiri dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 disebutkan di sana bahwa karunia Roh Kudus yang pertama yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia hikmat daripada Tuhan, dan begitu penting untuk ambil keputusan. Dan yang kemudian yang kedua ialah wahyu. Ingat, Alkitab ini adalah wahyu Allah. Ya. Seringkali diterjemahkan dalam bahasa teologia sebagai penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan Allah. Jadi Allah menjadi nyata ketika kita membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ini. Ya. Saudara pemirsa sekalian, mari kita ingat hal ini, dua hal. Wahyu Allah sudah dibukukan, dibentuk menjadi 66 kitab ini, Kejadian sampai dengan Wahyu, dan juga sudah dibuat menjadi Alkitab yang tertutup, sekarang tidak bisa ditambah lagi. Dan Alkitab mengatakan demikian dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang lagi, karena sudah tertutup, sudah genap, sudah lengkap. Itulah yang kita minta daripada Tuhan. Tujuannya cuma satu, untuk mengenal Dia dengan benar. Kenapa demikian? Ada pengenalan yang keliru kepada Tuhan. Itulah sebabnya. Nah, saudara hati-hati. Ya, kalau sudah mencari Tuhan hanya supaya sudah sembuh, sudah kaya, sudah diberkati, sudah keliru. Jangan cari buahnya, cari pohonnya dong. Pohonnya apa? Yesus Kristus. Rangkul dan peluklah itu. Akrab dengan Tuhan, ikut Dia dengan benar, kenallah Dia, sifat-sifat Tuhan. Kalau sudah mengenal Dia dengan benar, sudah tidak pernah akan berani berbuat dosa. Dengan baik apa yang saya katakan, karena engkau tahu bahwa sifat Allah ialah membenci dosa. Karena itu hari ini saya mengajak kita semua sampai ke sana. Bangunlah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kenallah Dia dengan benar. Satu sisi Ia Bapa yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Ya, Tuhan mengasihi kita, saudara sekalian. Oleh karena itu Dia mati di kayu salib untuk selamatkan kita. Tetapi jangan lupa, kasih-Nya itu tidak bisa bercampur dengan dosa. Oleh karena itu, ketika kita bertobat, terima Yesus, lepaskan dari kutuk yang turun dari kakek nenek ayah ibu kita, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang punya persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan Yesus. Itu saja tujuannya. Mengapa? Nanti di surga sana kita pagi, siang, malam bersekutu dengan Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Nya. Mari kita ingat firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk hidup terus punya tujuan satu saja,
untuk mengenal Tuhan Allah kami, mengenal Yesus Kristus dengan baik lewat firman Tuhan yang adalah wahyu dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.